Kami rindu Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau, diam dalam hadirat-Mu, dan menikmati kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ini doa kami malam ini Tuhan. Kami rindu selalu diam dalam hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwa. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu sama hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kasih dan anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom Jemaat terkasih dalam Tuhan, selamat datang di ibadah online GSJA Church Peniel.
Bagi saudara yang memiliki permohonan doa, saudara dapat menuliskannya di kolom live prayer yang tersedia selama live streaming ini berlangsung. Selamat beribadah. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa, biarlah Engkau saja yang beracara, Engkau saja yang hadir di setiap hati pribadi yang beribadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya hadirat-Mu kami rasakan, kami perlu Engkau Tuhan. Dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap pribadi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya Tuhan, amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita sangat bersuka cita karena Yesus telah bangkit, haleluya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan penuh puji-pujian. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Kalau satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sempurna. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan salah. Haleluya.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk umat-Mu. Jamurlah bagai emas putih, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu berikanku kakimu untuk menyenangkanmu, untuk menyenangkanmu. Tuhan, lebih dan lebih, lebih dan lebih lagi. Harapanku di dalam-Mu,
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami telah diberi kesempatan memuji dan menyembah Allah di tempat kami masing-masing. Dan sekarang kami membuka hati dan meminta kepada Allah, terangi hati kami dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus, beri penerangan rohani supaya kebenaran firman Allah yang akan kami dengar itu boleh merema di dalam kehidupan kami, tertanam di dalam hati kami, dan boleh bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Beri pengurapan-Mu bagi hamba yang terbatas, supaya kuasa Allah nyata di dalam setiap apa yang diberitakan. Kami minta kehadiran Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman Allah dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya kalau biasa mengendarai kendaraan mobil, kita tahu bahwa di dalam mobil tersebut ada kaca spion yang bisa melihat ke belakang, dan kaca spion tersebut pasti lebih kecil dibandingkan kaca yang di depannya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kaca itu kecil karena sekali-sekali saja kita akan menggunakan kaca spion tersebut untuk melihat yang di belakang. Tetapi lebih yang sering kita lakukan adalah melihat ke depan, sehingga kaca di depan itu menjadi lebih besar. Supaya apa? Supaya kita lebih fokus ke depan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat ke depan itu akan menolong kita tidak kehilangan arah. Fokus kita ke depan pastinya akan membuat kita terhindar dari segala kecelakaan, dan itu akan menolong kita untuk sampai ke tujuan dengan pasti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15, ya, Paulus mengatakan demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang akan disampaikan adalah fokus ke depan. Ada orang yang hidupnya sudah sulit, ya, kehidupannya begitu susah, menjadi tambah susah, tambah sulit. Karena apa? Karena dia hidup mikirin atau ingat-ingat masa lalu yang buruk. Kalau mau hidup menjadi lebih tenang, maka kita harus mempunyai pandangan yang fokus ke depan. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjalankan kehidupan dengan fokus ke depan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan tahu caranya adalah lupakan masa lalu. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 mengatakan demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lebih lanjut Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-7 sampai 9a di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, tetapi semua yang dahulu saya junjung tinggi sekarang sudah saya buang, supaya dapat mempercayakan diri dan berharap hanya kepada Kristus saja. Ya, segala sesuatu yang lain tidak berharga bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang saya peroleh dari pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan saya. Saya telah mengesampingkan segala sesuatu yang lain dan menganggapnya sampah, supaya saya dapat memiliki Kristus serta menjadi satu dengan Dia. Lalu dalam kitab Ayub pasal 9 ayat yang ke-27 dikatakan di sana, bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira. Charles Swindoll mengatakan, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tak bisa mengubah sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Satu hal yang bisa kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Swendel adalah berpegang pada tali yang kita punya. Dan itu adalah perilaku yang benar. Oleh karenanya saudaraku, janganlah kita hidup di masa lalu. Itu sudah jadi monumen dan hanya jadi museum. Beranjak untuk fokus ke depan saja. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan kita harus fokus ke depan? Karena masa lalu tidak bisa kita rubah. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Apa yang Yesus ajarkan ketika di atas bukit. Jangan kita menarik apa yang ada jauh ke depan kepada kesusahan kita untuk hari ini. Jangan menghukum diri kita dengan kesulitan dan kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu. Kita harus bersyukur dan menerima kondisi masa lalu kita. Lalu kita bangkit menatap hari esok. Berjalan bersama Allah. Pemazmur mengatakan, kita cakap melakukan perbuatan gagah perkasa. Haleluya, haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus fokus ke depan? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankan hidup dengan fokus ke depan? Yang kedua, curahkan segenap tenaga. Paulus mengatakan di dalam firman Allah yang hidup menurut Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, saudara-saudara, saya belum lagi menjadi seperti yang diharapkan, tetapi saya mencurahkan segenap tenaga saya untuk satu perkara ini, yaitu dengan melupakan yang telah lalu dan mengharapkan yang akan datang. Sebelumnya di dalam ayat yang ke-12 Paulus mengatakan demikian, banyak yang harus saya pelajari, tapi saya berusaha terus. Terjemahan baru mencatatnya dengan frasa, aku mengejarnya kalau aku juga dapat menangkapnya. Hal-hal yang di belakang dapat menarik kita dan membuat fokus ke depan kita itu menjadi berhenti. Oleh karenanya kita harus berjuang mencurahkan segenap tenaga untuk melawan dan jangan kalah dengan hal-hal yang ada agar fokus kita ke depan tidak bisa terganggu. Apakah itu merupakan masa lalu yang buruk maupun masa lalu yang baik yang membuat kita tak beranjak untuk mencapai yang di depan itu? Charles Spurgeon mengatakan, some temptation come to the industrious, but all temptation attack the idle. Sejumlah godaan akan datang kepada mereka yang tekun dan rajin, tetapi seluruh godaan akan menyerang mereka yang bermalas-malasan, menurut Charles Spurgeon. Katakan bersama-sama pada hari ini, yang di depan selalu lebih baik dibandingkan yang di belakang. Bukankah Alkitab kita juga sudah mengatakan bersama-sama bahwa masa depan pasti ada, seperti penulis Amsal mengatakan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera dan hari depan kita penuh harapan, seperti yang tercatat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, kepada saudara dan saya, hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita menjalankan hidup dengan fokus ke depan? Yang ketiga adalah pikirkan untuk kita mendapatkan pahala yang sudah tersedia. Seperti apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-14 yang saya akan bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Saya berusaha mencapai akhir perlombaan untuk menerima pahala yang telah disediakan Allah bagi kita di surga, karena apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Paulus mengajak saudara dan saya menurut Filipi 3 ayat yang ke-15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Perhatikan bahwa Paulus di dalam ayat ini memakai kata perlombaan.
Seolah saudara yang dikasihi Tuhan, ia menempatkan dirinya sebagai seorang atlet. Dalam suratnya yang lain, ia jelas sekali memakai lambang dari para olahragawan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang akan mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Lalu dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-5 dikatakan di sana, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang atlet yang bertanding, dia pasti mempunyai mimpi. Apa mimpi dari seorang atlet yang bertanding? Yaitu menjadi juara dan mendapatkan hadiahnya. Dan itu akan memotivasinya untuk berjuang dengan segenap tenaga dan melupakan apa yang di belakangnya. Martin Luther pernah mengatakan, I have a dream. Mimpinya yang terwujud adalah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu hari di Bukit Merah, Georgia, putra dari seorang budak dan putra seorang majikan akan mampu duduk bersama-sama di meja persaudaraan. Suatu hari anak laki-laki dan perempuan kulit hitam akan bergandengan tangan dengan anak laki-laki dan perempuan kulit putih. Mimpi ini menjadi kenyataan, saudara yang dikasihi Tuhan. Motivasi diri kita kepada hadiah atau pahala yang telah disediakan Allah bagi kita, para atletnya. Mimpi boleh ada dalam hidup kita, tapi kita harus berjuang mewujudkannya dengan motivasi bahwa mimpi itu pasti akan terwujud. Panggilan surgawi dan mahkota kebenaran itu dapat menjadi pahala yang disediakan Allah, dan itu bisa memotivasi kita. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengar berita firman Allah bahwa saat ini kita harus fokus ke depan. Daripada saudara dan saya menjadi marah, menjadi galau dengan kondisi saat kita di rumah aja. Oleh karenanya, fokus ke depan itu akan sangat menolong saudara dan saya. Marilah kita melupakan yang lalu, kita curahkan segenap tenaga kita, dan pikirkan pahala yang tersedia di depan kita, yaitu panggilan surgawi, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, hari ini jika ada di antara saudara di rumah yang sedang terbelenggu atau diikat masa lalu yang kelam, dan itu sangat mengganggu kehidupan saudara, sehingga kehilangan damai, sehingga kehilangan sejahtera, kehilangan pegangan hidup, marilah saya mengajak saudara yang di rumah yang dalam kondisi demikian, angkatlah tangan saudara dan izinkan saya berdoa buat saudara. Apakah itu juga adalah masa lalu merupakan sebuah kebanggaan yang membuat saudara tidak beranjak lebih maju lagi? Letakkan tangan saudara di dada, lalu saya akan berdoa buat saudara. Buka hati saudara saat ini, fokus pada Tuhan yang pegang hari depan kita. Ingat, Dia berjanji untuk memberi kelegaan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Yakin Dia hadir saat ini. Mari sebelum saya berdoa kita naikkan pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Kami mau menaruh keyakinan kami kepada Allah yang hadir di dalam kehidupan kami. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir. Yakin Kau hadir di sini.
saat ini imani bahwa Dia hadir. Kehadirannya akan memberikan damai. Kehadirannya akan melepaskan saudara dari belenggu masa lalu yang mengikat saudara. Dengan keyakinan iman, kuasa Yesus lebih besar dari masa lalu yang mengganggu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, turunlah kuasa Allah ke atas kehidupan saudara sekalian. Dan terlepaslah saudara dari segala belenggu-belenggu masa lalu yang mengikat saudara. Dan rasakan damai, rasakan ketenangan dari kekuatan, kuasa, dan kehadiran Yesus di dalam kehidupan saudara. Dan kalau itu mengikat dan membuat saudara menjadi sakit saat ini, dengan kelepasan saudara disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan bagi saudara yang tidak pernah beranjak lagi karena selalu bangga dengan masa lalu, hari ini biarlah Tuhan membukakan hal yang baru di dalam kehidupan saudara. Saudara akan meraih masa depan yang lebih baik. Ada perkara-perkara besar yang Allah sediakan buat kehidupan kita. Mari maju dan fokus ke depan, karena Yesus bersama dengan kita. Dan setiap kita yang telah mendengar firman Allah, biarlah kita diberkati oleh kuasa firman yang menguduskan dan memberkati kita. Di dalam nama Yesus sekalian kita menerima berkat yang khusus dari surga. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya percaya firman yang telah diberitakan memberkati saudara semua. Kini tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk memperluas kerajaannya. Saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui rekening. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih atas persembahan yang telah saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita berdoa untuk kondisi yang sedang terjadi, supaya kondisi ini menjadi pulih, menjadi normal kembali. Kita akan berdoa mendukung para tim medis, pemerintah kita, orang-orang yang jadi PDP, supaya mereka disembuhkan, dan kita berdoa supaya wabah ini juga berhenti. Mari kita satukan hati. Bapa di dalam surga, kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa sakit penyakit. Oleh karenanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memegang kendali kehidupan, Allah yang memegang kendali daripada kehidupan di dunia ini. Dan kami juga berdoa sebagai gereja Tuhan pada saat ini, kami turut merasakan apa yang menjadi perjuangan, pergumulan dari setiap orang, termasuk pemerintahan kami. Oleh karenanya kami berdoa supaya pemerintahan kami diberi hikmat dan kebijaksanaan di dalam memutus mata rantai penyebaran C-19 ini. Kami percaya kami bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat akan bekerja sama untuk memutus mata rantai ini. Dan sekarang kami juga berdoa Bapa di dalam surga, supaya para tim medis yang sedang bekerja dengan giat, bekerja dengan gigih, Engkau tolong membela mereka. Jauhkan mereka dari terpapar virus corona ini. Kami minta kuasa Allah melindungi mereka, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dan biarlah ketersediaan alat-alat perlindungan diri buat para tim medis ini boleh ada, dan sungguh-sungguh boleh melindungi mereka. Dan kami berdoa Bapa di dalam surga untuk para pasien yang ada di ruang isolasi, yang ada di karantina, baik di rumah sakit, di tempat-tempat tertentu maupun di rumah masing-masing.
Kiranya Tuhan menjamah mereka dan bilur Tuhan bekerja menjangkau hidup mereka, menyembuhkan mereka dari segala penyakit ini di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sekarang kami menyatukan hati supaya wabah ini berhenti di dalam nama Yesus. Hanya oleh kuasa Yesus sendiri yang dapat menolong supaya wabah ini tidak meluas lagi dan stop sampai saat-saat ini, Bapa. Dan kami berdoa supaya perekonomian yang terimbas boleh kembali pulih. Dan kami tahu Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk menolong, memulihkan keadaan-keadaan yang buruk menjadi baik kembali. Karena Engkau punya rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Kami pegang akan kenyataan janji firman Tuhan ini. Dan sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan terima berkat dari surga. Bukalah hati saudara, angkatlah iman saudara, karena Tuhan Allah di surga menumpangkan tangannya ke atas saudara masing-masing. Ia melindungi dan memberkati saudara. Kehidupan pribadi saudara, kehidupan rumah tangga saudara dijaga, diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan saudara akan ditolong oleh Tuhan. Keuangan saudara akan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan Allah di surga menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dan Allah di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Terimalah berkat yang nyata dari surga di dalam damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus menaungi kehidupan saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Setiap kita yang percaya mengatakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJA Cewas Peniel. Sampai bertemu lagi di ibadah kita minggu depan. Sampai jumpa. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you
sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna